Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas saham yang sedang trending ya, tapi trendingnya negatif karena harga sahamnya lagi turun terus ya sejak all time high-nya ya di 6.400-an deh kalau nggak salah, 6.450 ya di bulan Maret ya, sampai sekarang dia udah turun sekitar 25%-an ya. Jadi makanya saya kasih judul sini ya, teman-teman nih tim panic buying atau tim panic selling ya, atau ada yang masih lagi nonton aja ya, nungguin gitu ya, melihat cuacanya BRI kemana gitu ya. Silakan nanti tuliskan di kolom komen ya teman-teman, ini tim panic buying, tim panic selling, atau yang masih memantau-mantau aja gitu ya. Nah, kita bahas dulu ya laporan. Oh ya, sebelum masuk ke laporan keuangan kuartal satunya, saya ingin promosi ya video-video yang ada di channel Investor Jelata. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau langsung saja search ya di channel ini ya. Langsung masukin aja keywordnya di kolom search. Oke, ini laporan keuangan kuartal 1 2024 ya. Jadi dari Big Banks ya, BMRI, BBRI, BBCA, dan juga BNI ya. Yang baru mengeluarkan laporan keuangan kuartal satunya adalah BRI dan juga BCA ya. Nah, kita lihat di sini ya, total pendapatan bunga dan syariahnya tuh naik lumayan besar sebenarnya, 17,93%. Tapi setelah dipotong beban-beban ya, beban bunga, beban syariah, itu profitnya jadi turun sekitar 9,68% saja ya kenaikannya. Nah, setelah dipotong beban-beban lainnya ya, intinya adalah laba bersih dari BRI ini hanya naik sekitar 2,48% ya. Sebenarnya masih profit ya, masih naik lumayan ya, 2,48% ya, walaupun tidak sebesar kenaikan di tahun lalu berarti ini ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini secara revenue sebenarnya dia paling tinggi nih ya, 52 triliun tuh ya, belum pernah tuh ya mencapai dalam satu kuartal 52 miliar ya. Nah, tapi profitnya nih yang turun ya, dengan revenue sebesar itu profitnya hanya 15,8 triliun ya. Dibandingkan kuartal 4 juga turun ya, dimana kuartal 4 ini kan 16,1 triliun ya. Nah, jadi mungkin gara-gara itu ya, sebenarnya ya enggak juga sih ya, karena sebenarnya masih profit tapi turun saham seperti itu ya, sebenarnya ya ada orang mau ambil profit aja ya, makanya jualan barangnya gitu ya. Kalau alasan kan bisa dicari-cari aja gitu ya, sentimen negatif gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan BCA yang sudah juga merilis laporan keuangan kuartal satunya, bisa dilihat di sini untuk BCA ya, revenue naik 9,2% ya. Jadi secara revenue itu kenaikan BRI lebih besar ya, karena dia kan naik 17% ya. Nah, tapi dari segi profit ya, BCA ini lebih baik ya, karena kenaikan profitnya itu 11,7% ya. Lalu kan ada berita juga ya tentang kenaikan BI rate ya, dimana tanggal 28 April itu kenaikan BI rate dari 6% menjadi 6,25% ya. Ini alasannya karena dia ingin mengontrol ya, menjaga rupiah ya, yang karena kan semakin turun ya, sempat sampai 16.200. Nah, dia ingin mencegah penurunan rupiah lebih parah lagi, makanya dia menaikkan BI rate ya 6,2 dengan harapan harga rupiah bisa terkontrol lah gitu ya, jangan sampai naik sampai 17.000 lah gitu ya. Nah, biasanya kan kalau BI rate naik tuh biasanya ada yang bilang akan menjadi sentimen negatif ya, terutama ke properti ya, karena acuan kredit akan naik gitu ya. Lalu juga untuk yang penjualan otomotif ya, motor ya, mobil ya, karena kan kredit motor mobil pasti akan naik ya bunganya ya. Dan kadang-kadang ada juga yang bilang akan mempengaruhi bank ya, karena nanti margin profitnya turun ya. Terus karena apa juga, karena orang mungkin karena bunga kredit naik, jadi orang males lah ngambil kredit rumah atau mobil ya di tahun-tahun dimana bunganya tinggi. Jadi mereka nanti aja lah, tunggu bunga turun gitu ya. Jadi sehingga akan mempengaruhi pendapatan dari bank ya. Jadi ya biasanya 3 sektor tuh dibilang ya, properti, lalu ya
otomotif dan juga yang menyangkut finance ya, kredit itu ya, seperti Adira Finance ya atau bank-bank itu akan terkena sentimen negatif gitu ya. Nah, apakah benar ya analisa-analisa seperti itu? Kita langsung cek aja faktanya ya. Kita balik ke tahun 2013 dan 2014 ya. Kali itu kan memang lagi suku bunga cukup tinggi ya. Bisa dilihat ini tahun 2013 suku bunga masih 5,75 tapi akhirnya dinaikkan ya. Di September tuh udah jadi 7,25 ya. Bahkan di 2014 November itu menjadi 7,75 ya. Jadi ada kenaikan tuh dari 5,75 sampai 7,75 ya dalam 1,5 tahun itu. Nah, apakah ini berdampak buruk terhadap kinerja dari BRI ya? Mari kita lihat. Ya, jadi dari tahun 2012 ke tahun 2013 ya, itu profitnya BRI masih naik 14,27% ya. Dan dari 2013 ke 2014 ya, ini kan 2014 tadi suku bunganya udah sampai 7,75 ya. Nah, itu profitnya BRI ternyata masih naik ya 13,38%. Dan kalau teman-teman lihat juga ke 2015 itu masih naik ya profitnya BRI. Jadi kalau masalah ini kayaknya tidak terlalu berdampak lah ya kalau kita lihat historis dari BRI ya ketika suku bunga dinaikkan ya. Ternyata profitnya masih naik aja gitu ya di tahun 2013 dan juga 2014. Nah, apakah di tahun ini juga seperti itu ya? Ya mudah-mudahan aja ya bakal masih mencetak ya laba bersih ya bank-bank besar di Indonesia ini ya. Dan kalau kita lihat ya secara PER ya, historis PER 5 tahun terakhir ini rata-ratanya di 18,93 dan karena harga sahamnya udah turun jauh banget ya BRI ya, sekarang dia diperdagangkan di 12,1 ya. Jadi bisa dibilang under value ya secara historis dari PER-nya. Bagaimana dengan PBV-nya ya? Nah, PBV-nya juga rata-ratanya itu di 2,55 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 2,55 itu ya, alias di 2,5. Jadi kalau secara PER dia under value banget, kalau secara PBV dia dibilang udah di harga wajarnya lah ya, di dekat-dekat harga wajar ya. Nah, book value saat ini di 1933,22 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu di PBV 2,55, maka harga wajar di 4.529,71. Nah, di hari Jumat kemarin 27 April BRI itu closing bukan 27 ya, 26 ya, hari Jumat ya, 26 April dia closing di 4.430 ya, sehingga margin of safety-nya hanya 2% nih. Jadi emang udah dekat-dekat di harga wajar ya. Nah, kalau kita lihat ya sebelumnya di tahun 2022 nih ya, dia kan selalu ada pemantulan harga ya ketika dia menyentuh PBV di sekitar 2,23 nih ya. Ya, naik ya lalu turun lagi ke 2,23, terus harga sahamnya naik lagi gitu ya. Turun lagi ke sekitar 2,23 terus naik lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita asumsikan harga harga wajar itu bukan harga wajar ya. Harga sebaiknya kita masuk itu ketika PBV-nya 2,23 ya. Dengan asumsi kita harapkan ketika dia mencapai 2,23 harganya lalu mantul lah gitu ya. Nah, kalau PBV 2,33 maka harga sahamnya di 4.504 ya. Jadi ya masih perlu menunggu ya harganya turun dari 4.800-an ke 4.500 ya. Atau kalau teman-teman berharap ke 1,91 gitu ya, silakan aja dihitung ya, 1,91 dikali book value-nya ini yang 1933 itu dapat harganya berapa gitu ya. Jadi silakan dikira-kira sendiri ya kalau belum punya barang terus mau entry di harga berapa gitu ya, berdasarkan historis PBV-nya ini ya. Atau kalau mau lihat berdasarkan chartnya nanti kita bahas juga ya. Nah, ini chart dari BRI ya, dimana nih banyak gap-gap ya. Ketika dia uptrend ini kan banyak gap ya, di 5.125, 5.350 ya, di 5.650 ya. Nah, semuanya itu akhirnya ketutup ya, sampai gap 5.125 ini juga udah ketutup nih. Lalu dulu ketika bahas video BRI saya juga bikin ada support di sini ya, 4.900 dan juga 4.670 ya, dan ternyata nih 4.900 sudah jebol juga ya. Jadi kita tunggu apakah support 4.670 ini akan jebol juga gitu ya. Kalau jebol berarti ini saya bikin support barunya nih ya di 4560 dan juga 4380 ya. Kalau 4380 jebol gimana Bang? Ya udahlah, tungguin aja di
ini ya di 4.000 ya. Mana chartnya ya? Ya adalah di situ ya di 4.000 ya. Jadi kemungkinan besar kalau 4380 jebol ya dia mungkin akan balik ke harga 4.000 ya. 4.000-an lah gitu ya. Oke, nah ini ketika dia downtrend dia bikin gap juga tuh ya. Ada 3 gap nih ya. Gap 6350, gap 6225 dan juga di 5625 ya. Ya mudah-mudahan ya suatu saat dia akan menutup semua gap-gap ini ya, sama seperti ketika dia turun ya, menutup gap-gap ketika dia uptrend gitu ya. Kapan bisa ketutup ya nggak ada yang tahu ya. Jadi silakan teman-teman juga mempersiapkan lah ya. Kalau yang belum punya ya kan enak kalau belum punya ya, tinggal nentuin aja nih masuk di harga berapa ya. Kalau saya pribadi sih tadi udah ini tips sendal lah, istilahnya tips sendal ya zaman sekarang ya. Udah ini tips sendal di harga berapa saya ya 5.000 ya. Jadi ketika gap 5125 ini jebol ya, ini kan ada support lemah sebenarnya ini ya di 5025 kalau nggak salah ya. Ya waktu itu ya spekulatif buy aja ya, siapa tahu dia technical rebound di situ gitu ya. Jadi ya nitip sendal di harga 5.000-an ya, 5.025 atau 5.050 lah ya, kalau nggak salah ya. Intinya masih sekarang floating loss ya, sekitar 45%. Jadi rencananya nanti ya beli nyicil lagi ya kira-kira di sini ya di 4.560 ini atau di 4.380 ya. Yang lihat cuaca aja ya. Kalau sekarang nih dari Jumat kan dia turun ya, volumenya tinggi banget ya, agak-agak ngeri gitu ya. Nah kalau nanti dia turun sampai ke 4.560 dengan volume sebesar kayak hari Jumat ini ya, kayaknya skip dulu lah ya, kita tunggu lagi di bawahnya ya, 4.380. Di seminggu kemarin ya dari tanggal 22 sampai tanggal 26 itu memang asingnya jual gila-gilaan ya di BRI ya, itu sampai 4,1 triliun tuh jualan si asingnya ya. Dimana paling banyak yang ngejual itu ya ZP dan juga AK ya. ZP ini Maybank ya, Maybank Sekuritas kalau nggak salah ya. AK itu UBS ya, UBS Security ya. Masing-masing ngejual 1 triliunan tuh ya. Kalau nggak salah si AK ini juga lagi ngejual banyak ini nih, ASI ya, dia banyak selling di ASI juga. Jadi memang ya mungkin mereka lagi take profit aja gitu ya, atau pengen ngusir retailer aja ya, supaya mereka bisa masuk lagi nanti di harga bawah. Atau memang ada sesuatu yang kita nggak tahu dan mereka tahu ya, kalau BRI mungkin performanya akan memburuk di 2024 gitu ya nggak ada yang tahu ya. Atau teman-teman yang punya info tentang BRI ya, kabar-kabar buruk BRI yang mungkin nggak ada di berita, mungkin bisa di share ya di kolom komen ya. Tapi kayaknya nggak mungkin juga ya, kalau nggak nongol di berita. Itu kan berita apa penting sekali ya, akan jarang orang akan sharing ya. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi kalau secara historis tadi kita lihat PBV ya, ketika COVID ya dia kan bisa nyampe ke 1,4 nih mungkin ya. Nah apakah akan sampai situ lagi ya kita nggak tahu ya. Tapi yang tadi saya bilang ya, dia sempat beberapa kali menyentuh 2,23 dan akhirnya rebound gitu ya ketika menyampai BV 2,23. Duh, suara saya lagi agak hilang nih ya, jadi mohon maaf kalau kurang enak kedengeran ya di video ini ya. Oke, terus kita lihat juga nih ya. Nah ini ya, secara historis kita lihat penurunan paling parah BRI itu berapa persen sih ya. Ya kita runut aja ya. Kalau sekarang kan udah turun 25%-an tuh ya. Nah sebelumnya pernah turun juga nih 27%, lalu pernah turun juga sampai 54% ketika pandemi. Lalu pernah turun 31%, 40%, 36%, 28%, dan yang paling parah nih di 2007-2008 ya, 71%. Nah, tapi ini dia turunnya agak lama nih, dari 2007 sampai 2008 ya. Hampir setahunan nih turunan mencapai 71% ya. Kalau yang lain-lain kan kira-kira turunnya ya sekitar 5-6 bulan tuh. Kok tadi sih ngomongin persen sih? Maksudnya dalam setahun ya, itu dia turun 71%, sedangkan yang lain-lain ini kira-kira butuh waktu 5-6 bulan ya penurunannya. Jadi bearish-nya cukup lama tuh ya, 5-6 bulan. Nah kalau kali ini kan baru 1 bulan udah turun 25% ya. Nah apakah ini bearish-nya akan singkat atau akan sama seperti dulu ya, sekitar 5-6 bulan ya. Jadi mungkin nanti ada technical rebound ya, naik-naik dikit terus turun lagi lebih dalam gitu ya. Saya nggak tahu ya, bukan ahli
peramal juga gitu. Jadi tapi kalau kita secara historis, kita harus siap-siap kalau BRI mungkin akan turun lebih dalam lagi, bisa sampai 54% atau malah mungkin sampai 71% ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai 71% ya, karena kan di tahun 2008 itu ada krisis lah ya, krisis mortgage ya kalau nggak salah waktu itu ya. Ya mudah-mudahan ya paling jeleknya dia sekitar 40-50% lah, berarti masih ada kemungkinan turun lagi sekitar 20-30%an gitu ya, turun harga saham BRI. Nah, sekarang kita bandingkan ya, di antara big banks ini yang turun paling parah ya memang BRI nih, dia udah turun 15% ya kalau dihitung dari Januari ya, awal Januari 2024 ya. Dan yang masih perkasa itu adalah BMRI ya, yang masih naik 11% ya sepanjang Januari sampai bulan April ini ya. Sedangkan BNI udah minus 4% ya, BCA masih plus 2% ya. Tapi jangan terlalu gembira juga gitu kalau megang BMI ya, Mandiri ya, siapa tahu dia akan nyusul BRI gitu ya, karena kan kalau empat-empatnya ini turun barengan gitu, ISG akan ambruk cukup dalam gitu ya. Mungkin market movernya nyicil satu-satu ya, sekarang gue jualan dulu nih BRI nih, mungkin habis itu nanti giliran BNI baru ntar ke Mandiri baru ke BCA, nggak ada yang tahu ya, atau mungkin nanti serempak semua nih minggu ini turun ya. Tapi intinya saya ingin ngingetin kalau yang megang Mandiri ataupun BCA ya jangan terlalu yakin juga kalau nasibnya akan lebih baik daripada BRI gitu ya, karena ada kemungkinan juga dia akan turun ya seperti BRI. Nah itu saja informasi yang bisa saya bagikan ya, semoga bisa memberikan insight baru untuk teman-teman gitu ya. Jika dirasakan video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Jangan lupa juga tadi ya, sharing pendapat teman-teman apakah teman-teman tim panic buying atau tim panic selling ya, atau yang masih menunggu ya. Kalau menunggu bisa tolong share ya, kira-kira mau entry di berapa ya, di 4.300 atau di 4.000, atau malah yakin dia akan menyentuh di bawah 4.000. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, agar bisa menjadi bahan diskusi untuk kita gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.